Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kembali kita dapat berkesempatan untuk bersama berdiskusi, membersamai ya teman-teman semua untuk mendapatkan kompetensi kita menjadi seorang agen transformasi, agen-agen perubahan dalam program pendidikan guru penggerak, di mana kita diharapkan memiliki kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Selawat teriring salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, guru terbesar kita, patron terbesar umat manusia yang kita rindukan syafaatnya bersama kita nanti, dan kita berharap kita adalah orang-orang yang beliau pimpin menuju jannahnya Allah, Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman senang sekali ya, tidak terasa kita berada di penghujung modul akhir, modul ke-10 dari program Guru Penggerak ya. Tapi masih ada tentunya, kita akan ketemu sekali lagi dan doakan insya Allah kita bisa meet up ya di Lokakarya 7 ya. Saya sangat semoga jadwalnya tidak berbenturan dengan Kota Banda Aceh karena kita di sini sedang mempersiapkan event Lokakarya 7. Jadi sekarang di sekolah ini datang lebih kurang 60 guru penggerak dari Kota Banda Aceh bersama di SMP Negeri 10. Alhamdulillah Bu Intan yang bimbing ya untuk sebuah pementasan ya, panen hasil belajar kita ya. Baik kawan-kawan, semoga tidak terkendala ya. Kita akan segera memulai kegiatan kita pada hari ini. Screen teman-teman. Oke, screen saya sudah terlihat ya teman-teman. Oke, on proses. Kita berada pada ruang kolaborasi modul 3.3, pengelolaan program berdampak pada murid, sesi 1, forum diskusi. Paket modul besarnya adalah modul 3, pengelolaan program berdampak pada murid. Sesi pembelajarannya adalah ruang kolaborasi, diskusi, selama 3 jam pembelajaran lebih kurang 135 menit. Teman-teman, saya jeda sejenak karena kita sedang azan di sini ya. Bentar saja.
Baik kawan-kawan, kita lanjutkan. Capaian pembelajaran. Guru penggerak merencanakan, menginisiasi, dan mengorganisasi kerangka program pengembangan sekolah yang mendorong kepemimpinan murid berbasis data dan bukti. Capaian umum modul, calon guru penggerak menyadari murid sebagai mitra bagi guru dalam pembelajaran, mengupayakan terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya murid, yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri, menerapkan konsep kepemimpinan murid pada program atau kegiatan sekolah. Capaian khusus modul kita adalah membuat gambaran umum sebuah program kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid yang kita kenal dengan istilah, barangkali kalau pakai bahasa asingnya itu VOC ya, voice ya, choice dan ownership ya. Dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Baik, saya lanjut. Agenda kegiatan kita hari ini adalah pembukaan refleksi pembelajaran modul 1, aktivitas sesi 1, review aktivitas pembelajaran dan penutup. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran. Calon guru penggerak dapat membuat gambaran umum sebuah program kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan murid secara berkelompok. Di sini kita nantinya akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Nah, teman-teman, pembukaan ini 15 menit, kemudian ada diskusi sesi selama 110 menit dan penutup 10 menit. Kesepakatan belajar kita masih sama, ya. Semua peserta memiliki kesempatan berpendapat, ya. Kita open minded, berpikiran terbuka, ya. Saling menghormati. Kalau ada satu peserta yang berbicara, yang lain ya mohon memberikan kesempatan untuk mendengarkan secara aktif, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Saya akan mencoba merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Mendengar kata pengelolaan program berdampak pada murid. Ya, di penghujung modul ini kita benar-benar diminta untuk berkomitmen bahwasanya tujuan daripada seorang guru itu adalah bagaimana memfasilitasi peserta didiknya baik dalam penumbuh kembangan karakter maupun hasil belajar ataupun kognitif. Ya, di sini bagaimana kita membuat sebuah gambaran umum program kegiatan sekolah yang di dalamnya itu mempromosikan suara murid kita, mendengarkan mereka, memberikan mereka pilihan, dan juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memiliki program tersebut. Mungkin kita familiar sekali dengan kata-kata tak kenal maka tak sayang, ya. Gak ada rasa memiliki karena nggak cinta memang. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ada 3 hal yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid atau kita kenal dengan istilah student agency, yaitu saat guru, ya, saat seorang kepala sekolah dalam hal ini barangkali saat sebuah institusi mendengarkan suara murid, memberikan pilihan kepada murid dan mengajak murid untuk memiliki, ya. Apa yang dimiliki bisa saja proses pembelajaran, jika itu pada intrakurikuler, bisa saja merasakan kepemilikan pilihan dan suara pada kegiatan kokurikuler atau mungkin kita kenal dengan istilah sekarang P5, dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita melibatkan murid. Nah, sebagai contoh kawan-kawan ya, pada saat kita terlibat dalam suatu kegiatan, kita ingin kegiatan itu sukses. Mengapa? Karena kita merasa ini kegiatan kita. Ini kita loh, ya. Nah, di sini kita berusaha menumbuhkan bagaimana rasa cinta kita kepada sebuah proses baik itu intra, ekstra maupun melalui kepemilikan murid. Nah, di sini kita juga berbicara untuk menumbuhkan student agency itu adalah bagaimana kita membuat sebuah lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Kemudian pelibatan komunitas dalam program sekolah untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid
dan program kegiatan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Nah, mohon dicermati teman-teman panduan diskusi kelompok. Kita akan bekerja dengan 4-5 orang. Intinya seperti ini saja teman-teman. Untuk yang di daerah apa namanya? Aceh Jaya ya. Tenom ya. Tenom apa sih? Mana kita nih? Ya, Tenom ya. Kawan-kawan ya. Untuk daerah Tenom bisa di dalam satu pengajar praktik. Sedangkan untuk Melabuh ya, saya akan membagi kelompok ya. Ibu Teti Erawati, Ibu Siti Hasanah, dan Ibu Erliani dapat berada pada satu kelompok. Kita sebut saja kelompok 3. Ibu Hema dan Ibu Nur Hafsah dan Ibu Dewi Marlina berada pada satu kelompok, ya, yaitu kelompok 3. Nah, kelompok satunya itu adalah kelompok dari kawan-kawan kita di Tenom, ya, biarpun berlima tidak apa-apa ya teman-teman ya. Atau bagaimana nih, berlima, kalau satu saya tugaskan, tapi kita bisa berempat-empat nih sebenarnya, ya. Oke, ginilah. Gini. Bu Erna masuk ke kelompok Ibu ini, Ibu Teti. Berarti kelompok 2 Bu Erna. Ya. Nah, kita punya ini Pak John barangkali ya. Bisa masuk ke kelompoknya Ibu Dewi Marlina. Ya. Dan di Tenom tinggal 3 orang berarti ya. Iya ya. Iya Bu, ya. Saya lupa. Kita 11 ya kawan-kawan ya. Ya Bu. Oke. Inilah berarti Bu Erna 1 aja nih. Bu Erna bantu ke Bu Teti Erawati ya. Bu Erna ya. Atau gimana nih? Nyaman nggak teman-teman kalau bertiga yang Melabuh? Aman ya? Ya udahlah, supaya enak komunikasi karena inisiasi sebuah program, walaupun ini ini hanyalah gagasan ya. Berarti gini, kelompok 1 itu 5 orang is okay, kelompok 2 3 orang, kelompok kelompok 4 juga 3 orang. Ya. Kelompok 3 juga 3 orang. Paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian kita boleh pilih nih, mau program yang mengedepankan student agency seperti apa. Kalau teman-teman memilih intrakurikuler, berarti proses pembelajarannya yang dijadikan sarana untuk mendengar suara murid kita, melibatkan murid kita, ya. Kemudian memberikan pilihan pada proses pembelajaran dan juga mengajak mereka untuk memiliki proses pembelajarannya. Jadi 1 aja, boleh pilih intrakurikuler. Kalau kokurikuler berarti yang kita lakukan adalah kegiatan P5 program ini ya. Kalau ekstrakurikuler barangkali boleh PMR, boleh pramuka, boleh sanggar tari ya teman-teman ya. Nah, kemudian tentukanlah jenjang kelasnya. Target kita adalah kelas 7, 8 atau 9, kelas 1 atau berapa SD ya. Silakan. Kemudian mari kita lihat kembali ada 7 karakteristik lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Ya, jadi kita bekerja berdasarkan itu, teman-teman. Ya, kemudian kita diskusi nih, kira-kira program itu ya apa yang akan kita angkat. Dalam hal ini fokus kita adalah bagaimana anak-anak itu dapat berinteraksi sosial secara positif. Baik dengan kalau pelatih berarti kokurikuler, ekstra. Kalau dengan gurunya, dengan teman-temannya berarti intrakurikuler dan P5. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi paham ya? Apa fokusnya? Bagaimana mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial. Interaksi sosial itu bentuknya bisa apapun. Ya, mungkin menguatkan karakter, bagaimana dia berjumpa dengan gurunya, teman-temannya. Ya. Terserah teman-teman lah. Ya, boleh pilih apapun. Kemudian saya lanjut.
Membuat ringkasan umum program atau kegiatan yang dibuat. Sertakan judul deskriptif, singkat, ya, tujuan dan alasan pemilihan program tersebut, ya, dan membuat diagram Y. Untuk setiap bagian diagram tersebut, isi dengan suara pilihan kepemimpinan ataupun, nah, apa strategi kita nih? Oh, saya mendengarkan suara murid dalam integrasi dalam intrakurikuler, ya, di mana saya bertanya kepada mereka, ya, apa nih kira-kira inovasi pembelajaran, seperti apa nih pembelajaran yang kalian inginkan? Nanti murid menjawab mungkin, Ibu kami ingin di luar kelas. Oke, ada siapa lagi gitu. Kita memberikan pilihan-pilihan teman, kawan-kawan, ya. Nah, dan bagaimana rasa sayang, rasa cinta dari rasa ikut memiliki itu terbentuk, terlihat dari langkah yang teman-teman lakukan. Kira-kira, nah, deskripsikan program dalam bentuk PowerPoint boleh ya, biar enak presentasi. Kemudian gini, ini hanya gagasan, jadi jangan terkendala dengan kami mau buat wisata belajar Bu Intan, tapi kayaknya nggak ada dana bos. Ini masih hanyalah ide ataupun gagasan, jadi jangan pikirkan hambatannya. Paham ya teman-teman ya? Jangan pikirkan kendala dulu, ini ide atau gagasan. Bisa jadi ide atau gagasan ini bakal brilian nanti. Bakal bisa diadaptasi orang-orang oleh teman-teman lain, ya. Dan selamat mengunggah hasil kerja kelompok nanti di LMS kita, ya. Ada unggah tugas ruang kolaborasi tentunya setelah dipresentasikan. Oke, adakah yang ingin bertanya? Maaf Bu Intan, saya ingin bertanya. Ya. Tadi mungkin Ibu sudah menyampaikan, tapi mungkin saya ada gangguan bocil-bocil nih tadi Bu. Ya, mau ini Bu, satu contoh dari misalnya dari intrakurikuler itu seperti apa ya Bu ya? Nah, intrakurikuler ini kan berarti berhubungan dengan proses pembelajaran kita di kelas. Nah, Bu Dewi, selama ini barangkali versi maunya kita nih. Kalau itu pembelajaran berdiferensiasi pun itu maunya kita, betul enggak? Nah, tetapi bagaimana intrakurikuler itu kita di sana mendengarkan suara mereka, Bu. It's okay, misalnya modelnya misalnya kita pilih discovery learning ya. Bu, kami ingin Bu mengadakan penelitian langsung ini Bu. Yuk kita apakah ke pinggir sungai, apakah ke laut, apakah kayak, ya ini contoh Bu. Jadi kita menangkap ide dari anak-anak. Jadi di dalam slide Bapak Ibu nanti tentu program itu diinisiasi dengan mungkin menanyakan kepada murid, ya, apa nih yang dia inginkan. Ya Bu ya. Terus saat Ibu memberikan pilihan kepada mereka, ya, pembelajaran berdiferensiasi itu memberikan pilihan nggak Bu kira-kira? Sangat ya. Ya, dalam produknya misalnya. Nah, karena itu intrakurikuler berarti tentang bagaimana berjalannya proses pembelajaran kita, Bu. Ya, saat kita mengedepankan kepemimpinan dari mereka. Jadi waktu kita menginisiasi sebuah program, barangkali ya semacam apa ya, pelaksanaan proses pembelajaran PBM kita di kelas. Nah, seperti itu. Kalau Ibu memilih co-curricular, berarti tentang T5. Di mananya nih Bu Dewi dengan suara murid? Di bagian mananya nih Bu Dewi memberikan pilihan kepada mereka? Di bagian mana nih Ibu mengajak mereka tuh terlibat loh, sehingga merasa memiliki? Kira-kira bisa dipahami Bu Dewi? Iya, bisa Bu. Baik, oke. Nanti cek saja ya kalau seandainya. Ya, saya akan segera membuka breakout room. Bismillah, semoga tidak berat. Semoga laptop saya baik-baik saja ya, dan mau bekerja sama. Oke. Saya buka breakout room-nya. Teman-teman yang di kelompok 1, yang lain boleh undur diri ya. Wow, dia tidak mau terbuka. Oh, mau, alhamdulillah. 1 udah mau ya teman-teman. Kita coba lagi. Oke. Silakan join teman-teman.
Agak sedikit berat ya kawan-kawan, tapi mampu kayaknya. Ayo makan Bang, yuk cuci tangan di luar. Kawan-kawan yang di kelompok 1 mohon membubarkan diri ya, kelompok 2 dan 3, supaya kawan-kawan di kelompok 1 bisa fokus. Ya, silakan Bu Teti, Bu Erliani, dan Bu Siti Hasanah dalam satu kelompok. Kelompok 2, dan selebihnya Bu Hema, Bu Nur Hafsah, dan Bu Dewi di kelompok 3. Silakan. Bu Erna jadinya di kelompok, nggak apa-apa. Iya. Terserah Bu Erna, nyamannya di mana nih? Kalau mau di sama-sama teman di Lamno, di Ternom silakan. Di sini juga boleh. Wow, di sini aja. Ya udah. Beliau nih orangnya sangat ini nih, welcome ya. Silakan Bu. Bu Siti, kita satu lagi, Bu Siti. Enggak ada. Belum masuk dia. Siti masuk ke kelompok 2 deh. Ibu Siti, ditunggu temannya. Oh iya, kenapa? Parah nggak? Oh iya, ya Allah. Oh iya, lupa. Iya, keluar supaya teman-teman tidak terganggu. Ibu Dewi keluar dari room 1, Bu. Iya. Ibu Dewi keluar dari room 1. Ibu Dewi keluar dari room 1 ya. Jangan rame-rame di room 1 kita, kasihan kawan-kawan. Ayo masuk room sendiri. Tinggalin room ke 1 ini. Iya betul, 1 aja. Iya benar. 1 tema boleh intra, boleh co, dan 1 sekolah aja. 1 gagasan lah, boleh terserah mau jenjang SD, SMP, SMA, seperti teman-teman. Oke, sudah ini. Kawan-kawan jangan pulang dulu ya, karena udah diberikan konsumsi tadi ya.
Sehat Kak Emi. Kak Emi. Sehat. Udah boleh dimulai, Mbak Rijal, Mbak Jen. Siapa yang ketik? Baik Bu, silakan. Apa program kita? Baik, jadi program kawan-kawan kurang lebih 5 menit lagi atau 10 menit lagi ya, biar maksimal ya, 10 menit lagi kita kembali ke room ya, agar kita selesai ya teman-teman. Oh, saya ngomong ini di room 1, ngapain saya ngomong room 1 ya? Oke, Bu Rosita dengar saya ya, Bu Anjar juga ya. Jadi apa programnya kita buat? Jadi programnya boleh pilih antara intrakurikuler, kokurikuler. Teman-teman, waktu kita kurang lebih 10 menit lagi ya. Setelah 10 menit kita kembali ya ke room ya. Baik. Terus untuk lingkungannya itu juga boleh di satu ya? Saya nggak bisa ngomong di sini. Teman-teman mendengar suara saya? Oke, kita kembali 10 menit lagi ya ke room besar ya. 20 lewat 10 kita kembali semua, ya. John buka terus biar kita ketik. Pak John udah siap. Bu Emi yang buka tuh. Oh, Bu Emi yang buka. Perjuangan kali. Silakan. Apa nggak makan? Ya. Ya, apa programnya? Pak Ade. 4. Nah, boleh panggilin adik-adik SMP tuh, gimana dia? Oke, dari mana kita mulai itu? Program apa kita ambil nih yang jelas? Ini apa kan? Apa? Ayamnya 2, mami dikasih. Itu Pak John. Aura-aura bahagia. Ku aja ya. Gimana? Ku. Kalau membaca itu termasuk dalam ku kan? Membaca. Iurannya bawa sini. Literasi pagi. Oh, nanti aja. Literasi itu pagi itu. Nanti aja. Kurikuler. Nah, Ibu makan Wan ya. Mumpung sempat. Gimana Pak Jan? Termasuk ku apa intra atau pra? Judulnya apa kita buat? Judul programnya? Judulnya kalau membaca ya? Tanya sama Pak Jal dulu, gimana, setuju nggak? Ya. Nonton terus, ya. Atau program seni, kayak Ibu bilang tadi. Jadi kalau program seni nanti gambarnya di mana kita ambil? Nggak tahu.
Salam membaca banyak ah. Nah, gelombangnya banyak. Ya nih kalau yang membaca kurikuler ada nih program Selasa Budaya Membaca. Kita jangan nama yang sama lah Kak. Jadi mau yang mana? Namanya apa kita buat? Nama program kita. Enggak, sepakat dulu ya membaca. Kalau kami boleh-boleh aja. Pak Jal mana tuh? Ibu ya, nasinya lagi dibeli ya. Ibu diantar Abah tuh. Iya, Pak Jal. Halo Pak Jal, gimana itu Pak Jal? Iya. Saya baru balik. Saya tidak merasa. Nanti waktu nasinya datang kan nggak bisa makan. Oh iya boleh. Siapa punya HP sambungan ke situlah. HP Ibu dipakai apa? Dia mengganggu tak tanya mau. Nah, Ya. pakai ini aja, tapi jangan rame-rame, Bu. Intan lagi vikon. Pakai hotspot sini aja. Pak Jal. Lagu Tulus 17. Kita ada usul dari Nggak dengar, itu aja. dengar. Nak sambung ke speakernya. Nggak dengar. Ya, Bluetooth. Mohon maaf Bu Intan, boleh nggak mikrofonnya dimatikan di room 1? Namanya BT padat gitu. Ya. WA langsung aja Ibu. Bu Emi coba WA. Kalian bagusin terus Pak. Nah, acaranya Dayan Daud keren banget lah. Lampu-lampu ya. Yang bagus. Kak Emi WA Ibu, Kak Emi. Mana nampak muka kalian pun dari jauh. Besar kali lah. Mas. Meraih mimpi siapa bisa kalian gendong? Siapa bisa kalian angkat? Hah? Ujungnya, ujung terakhir meraih mimpi. Dengar apa-apa? Cewek? Ini aja. Emi. Emi bilang running. Alah, terus gimana nih kita nih? Kak Emi, WA Ibu. Pegang. Kenapa Pak Rija? Pegahnya ada di rumah apa adanya Ibu. Ibu boleh di mute. Oh, kakaknya Boleh di Pak mute Jal. mikrofon di room 1 Bu. Mikrofon. Oke. Saya telepon Ibu tadi. Iya. Tadi Pak Jal kan ada usul dari Pak John. Kalau kita ambil ini apa program membaca. Program membaca. Baca pagi kayak itu, literasi. Oke. Boleh. Kayak mana modelnya? Modelnya kayak mana? Kayak mana Pak John? Dilaksanakan di pagi hari. Judulnya dulu kita pikirkan apa judulnya. Ya, sama Pak Jal ada nggak ide yang lain? Enggak gini. Konsepnya bagaimana? Bukan hanya membaca. Coba Pak John jelaskan dulu konsep membacanya itu bagaimana. Baru kita pikirkan judulnya. Oh begitu ya.
Kebiasaan kan kalau di sekolah, saya bilang di sekolah saya. Jadi kami setiap hari mulai hari Selasa sampai hari Kamis, setiap pagi 15 menit sebelum masuk sekolah kami membaca dulu literasi bersama-sama siswa. Ya? Bersama-sama guru. Nah, di situ kan di situ kan ada unsur mendengarkan kita, maksudnya karena Ibu tadi mengatakan bahwa ada unsur mendengarkan. Begitulah kira-kiranya. Kadang Pak Jar ada usul yang bagus. Iya, ya. Enggak. Kalau membaca, kalau kami hampir sama juga dengan sekolah lain, diambil 1 hari pembiasaan setiap minggu gitu kan, 1 hari. Kan biasa aja itu, nggak wow maksudnya. Semua sekolah ada. Kalau bagja kita dulu tuh, yang sholat apa tuh, duha penenang jiwa ada apa dulu? Lain apa mau? Iya itu. Ya itu bagus juga tuh kemarin ya. Judulnya pun menarik ya. Oke, Sarah. Coba kita renungkan lagi lu. Kira-kira programnya setelah jadi guru penggerak nanti. Ya, maksudnya kan kita menyandang gelar guru penggerak di bahu kita kan, di 2 bahu kita ini. Jadi kan harus ada program dengan kita harus setingkat lebih tinggi daripada guru-guru yang mulai bikin program dulu yang lagi tenang. Efek yang hari ini. Kalau memang nggak jadi dihapus ya. Bu Sri. Bu Sri. Itu program yang 1 ayat tuh aja. One day one ayat. One day one ayat itu aja. Karena kan kalau one day one ayat, nggak di semua sekolah ada. Oke. Ya kan? Tapi kalau literasi baca pagi itu hampir di semua sekolah ada. Kita buat program yang tampil beda, unik. Oke, Kak Emi. Ya kan? One day one ayat. Word Kak Emi. Nah, siapa yang share screen? Silakan. Pak Jar. Laptop saya nggak mendukung. Sama. Kalau saya mah Pak John berarti. Malam nggak bagus jaringannya. Susah. Bu Emi terus. Pak John, cepat. Ya, share. Jadi judul Bu Sri berarti itu masuk ke mana itu? Masuk ke kurikuler atau intra itu? Pokoknya kegiatannya di dalam kelas, tetapi sebelum sebelum kita belajar kalau kami lakukan. Pembiasaan setelah membaca baca doa, sambung dengan membaca 1 ayat. Ya, kan bagus tuh. Masa itu masuk ke mana tuh? Hanya pom lon. Masuk ke mana berarti itu? Enggak, coba kita pahami dulu yang co-curricular tuh. Yang itu kan ada jamnya. Yang ada jam kayak P5. Kalau ekstra kan nggak ada jam di dapodiknya kegiatan kita. Kalau intra itu baru kegiatan di kelas kita belajar mengajar. Nah, kalau berarti itu intra. Intra itu kan? Intra. Karena sebelum belajar.
Ya. Kalau saya rasa bukan intra itu, karena kan nggak masuk dalam hanya termasuk dalam kurikulum pembelajaran. Ini kan di luar. Tapi bukan kegiatan belajar mengajarnya, cuma kegiatan sebelum belajar. Ya. Kenapa nggak kita masukkan itu bagian daripada doa? Bagian doa boleh juga. Berarti masuk kalau kita masukkan itu bagian daripada doa, kan itu masuk ke pembelajaran, ke RPP, kan? Oke. Nah, cara pandang aja ya. Tapi kembali lagi seperti semula tadi, kalau doa setiap sekolah juga sebelum belajar berdoa. Oke, masuk ke intra aja dulu. Nanti kalau ada yang salahnya kita perbaiki di bagian itu aja. Bukan Pak di sini, silakan Bu Emi menyumbangkan waktu dan tenaganya. Bekerja harus ikhlas ya, bekerja harus ikhlas, nanti dapat pahala yang besar. Selamat Pak Jo lulus PPG. Tahu enggak? Lewat kan? Boleh lewat aja? Lewat aja. Lewat Bandung mana nggak lewat. Baik, lanjut. Bu Emi, halo. Pak M. Bu Suri, apa kira-kira itu kalau kita kaitkan dengan 7 lingkungan belajar itu, apa lingkungan yang mengembangkan keterampilan itu masuk ke yang mana itu? Kalau one day one ayat itu. Masuk ke mana? Tahu juga. 7 lingkungan belajar. Nah kan dari tugas kita dapat dari program itu kan kita disuruh pilih juga itu kalau di LMS. Ya kan? Pilihlah minimal satu karakteristik lingkungan yang ingin Bapak Ibu bangun. Kan ada 7 lingkungan tuh. Apa saja yang kita bahas? Ya, sama kan. Bentar ya. Ya. Yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Nah, yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif. Yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Kayaknya itu masuk. Masuk ya, berarti lingkungan yang ketiga. Masuknya di situ nanti, misalnya kayak ini kan. Masuknya di tadi kan mengembangkan kan. Berarti mereka kan bisa nanti mengembangkan kemampuan mereka dalam membaca Al-Quran. Masuk enggak? Misalnya mereka udah belajar iramanya. Ada apa namanya? Bisa ke akademik ataupun non akademik tadi kan? Tapi apa kayaknya kalau kita ambil yang intra itu lebih ke pembelajarannya enggak? Ya. Kalau intra lebih ke pembelajaran. Pembelajaran ya. Atau kita ubah aja programnya memang one day one ayat ya kan? Dengan judul yang lain tetapi kayak Yasin tapi bukan Yasin juga. Misalnya ada satu hari yang memang membaca Al-Quran kayak itu di paginya. Jadi begini Pak Jalan. Oh gitu. Kalau di kami di SD memang sudah ada anjuran dari dinas menggantikan literasi untuk baca Al-Quran itu. Termasuk dalam literasi juga. Betul. Iya, tahu. Bahkan disuruh buat video kan? Iya. Ya, takutnya keliru nanti ini kalau kita ambil ya intra itu kan.
karena intra ke pelajarannya. Ya, ke pembelajarannya. Kayak Ibu bilang tadi kan kita melibatkan siswa, misalnya besok mau belajar dengan metode seperti apa. Ya. Oke, ubah lagi. Berarti one day one ayat kita masukkan ke Go. Ke kurikuler. Boleh. Boleh ya? Boleh. Ya, yang penting programnya itu. Ranah yang kita bagi-bagi. Oke, ketik terus. Oke. Bu Emi mana? Enggak tahu. Yang nggak apa-apa. Kalau kami yang saya screen, nanti nampak nggak? Karena laptop kami kan ini LCD-nya rusak, bisa dilihat. Kami aja biru semua. Kita ketik di Word kan? Dulu kan? Ya. Di PowerPoint aja Pak Jal. Susah PowerPoint. Nanti baru kita pindahkan ke PowerPoint. Oke. Sebentar, pas saya coba buka nih. Bisa. Bisa Pak Jal? Bentar ya, lagi loading ya. Oke. Taruh dinamo di belakang. Agak cepat sedikit ya. Nampak? Belum. Oh, udah. Oke, sudah nampak. Itu apa itu? Hah? Apa itu? Akan coret-coret. Apa tadi one day ya? One day one ayat. Oh, Kak putuh bola mata Pak Jal nih. Pak Jal. Kalau one day one ayat kan di dalam kelas, ya kan? Ini kita mau buat kalau kan berarti ambil satu hari kayak 30 menit sebelum jam belajar kan? Apa cocok one day one ayat? Berarti jangan one day, one apa namanya? Minggu apa? Weekday. 1 week. 1 week. 10 ayat. Ya, seminggu satu.
Dah bingung lagi judulnya kita. Apa? Ya, bentar ya. One day, one ayat. Jenjangnya lagi ya. Jenjang kelas kan? Iya. Terus apa lagi? Sudah jadi kelas karakter ya? Ringkasan program ya. Kalau kita lihat punya orang ada ringkasan programnya. Inilah nih uraian program nih. Ya, deskripsi ya. Betul. Ada alasan memilihnya. Deskripsi singkat itu perlu. Deskripsi, terus apa lagi? Gambaran umum kegiatan. Inilah deskripsi. Alasan ya kan? memilih. Alasannya. Ya. Oke, nama program, deskripsi program. Ini kita pindahkan dulu ya. Habis itu. Bentar, alasan. Alasan memilih program. Karakteristik lingkungan yang ingin dibangun. Oke. Ini tadi. Diagram Y. Diagram Y ya. Ya. Diagram Y, bentar ya. Dampak positif. Ya, dampak positifnya. Yang itu ya, yang voice tuh ya, voice choice tuh ya. Itu nanti kita buat di luar ya. Ya. Kaitan program. Tulis saja Pak Jar, tulis saja tapi nggak kita isi, tulis saja. Ya. Tulis di bawah terus boleh juga ketik programnya. Diagramnya. Di sini aja. Diagramnya ya. Ya. Apa tadi voice. Voice ya. Voice. VOC. Choice. VOC ya. VOC, oke. Bentar. Nama program, deskripsi program, alasan memilih program, diagram Y. Terus apa lagi? Dampak positif. Dampak positif. Dampak positif. Oke. Apa lagi? Keterkaitan program dengan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan. Keterkaitan program dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ya. Oke. Berapa P-nya? P3 aja. Profil pelajar Pancasila kan? P4. P3. P3, profil pelajar Pancasila. Program. Sudah. Udah. Udah. Cukup. Cukup. Udah. Thank you kata Pak Jang. Hah?
Kalau thank you. Ini nggak ada tantangan solusinya. Nggak usah mikirin tantangan kata Ibu. Nggak usah ditantang dulu Pak Jo. Iya, ini kan baru perencanaan. Jangan dipikirin dipikir tantangan kata Ibu tadi. Nah, nengok benar. Oke. Ah, jika kamera ya. Oke, lanjut. Oke. Nama program apa tadi? One day one ayat. Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Minggu Kak. Apa Kak? One week. Seminggu. Ya, apa tadi? Pakai bahasa Inggris. Pak Jan lah yang bahasa Indonesia terus. Bahasa Indonesia aja. Hmm. Apa kirain biar lebih keren ya? Tujuh. Hah? Oh ya. Kemarin penyejuk. Kemarin apa? Kemarin duha penenang jiwa. Oke. Sekarang penyejuk. Penyejuk kalbu ya. Ya. Oke. Berarti apa bentar? Program baca Quran kan? Ya. Baca Quran. Apakah baca bebas atau baca dengan aturan tajwid? Maunya kita kayak mana? Mau kita bebaskan atau baca atau tadarus? Atau program tadarus. Tadarus per kelas. Ya kan? Ya. Ya, tadarus tuh. Boleh tadarus tuh Boleh per tuh, kelas. Tadarus Ya kan? pagi. Ya, tadarus boleh tuh. Tadarus. Tadarus pagi, ya benar tuh. Tadarus bentar ya. Kita kaitkan dengan ini apa dengan fenomena siswa sekarang, bentar ya. Maksudnya kan tadarus ini bisa menjadi bentengnya siswa, gitu kan? Mulai Pak Jan. Bentar. Boleh. Jangan tu hidup dia kira pakai sesi yang lain dulu. Lanjut deskripsi ya. Kecil kali Pak Jan, nggak bisa dibesarkan lagi. Nah. Ya, cukup. lihat punya kamu. Dah. Cukup. Tadarus. Cukup. Di hari apa kita lakukan? Kalau punya orang kayak ini dibuka kan? Kegiatan Selasa Budaya Membaca. Ini ya contoh membaca ya. Dilakukan pada setiap hari Selasa setelah murid selesai melaksanakan ibadah sholat zuha. Bentar, ini dulu. Tadarus bla 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 adalah program membaca Quran yang dilaksanakan pada hari apa? Hari Kamis. Satu hari dalam seminggu ya? Ya. Ini per kelas ya? Mainnya per kelas nanti Kak. Tapi semua kelas kan? Di dalam kelas berarti dilakukan? Enggak, di luar. Tapi mainnya per kelas, duduk kelompok-kelompok per kelas.
durasinya berapa menit kayak itu ya? Dilakukan per kelompok. Dilakukan oleh guru piket. Oleh apa? Oleh seluruh siswa. Penanggung jawabnya siapa? Guru piket. Yang apa tadi? Seluruh siswa Dipimpin yang ya? dalam. Boleh ya. Dipimpin oleh siswa apa tadi? Ini dalam Jawa nih. Pak Jal, kita perjelas nggak di situ? Maksudnya pelaksanaannya. Jangan, di sini nanti ada tabelnya sendiri. Oke. Ini deskripsi biasa aja ya? Ya. Tadarus adalah program membaca Quran yang dilaksanakan 1 hari dalam seminggu. Teknis pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh siswa yang dipimpin oleh kelompok kelas ya. Yang ditentukan ya. Yang telah ditentukan. Nanti kita edit lagi. Oke. Dan ditentukan oleh guru. Boleh juga ditentukan. Oke. Ditentukan berdasarkan undian ya? Apa tadi? Boleh? Hasil rapat. Ya. Nanti kita ini lagi. Alasan memilih program tadarus bla 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 adalah untuk membentengi ya siswa dari fenomena apa nih? Jangan fenomena. Dari kenakalan apa? Dari kerusakan. Kerusakan moral, akhlak. Garing moral. Nanti kita yang pertama lagi ya. Dampak positif. Pak Jan, untuk ini lagi untuk meningkatkan siswa kecintaan terhadap alam Allah, itulah bahasanya nggak tahu. Tambah sikit lagi. Berarti di sini alasan adalah untuk menumbuhkan atau meningkatkan. Terserah. Meningkatkan. Pokoknya kecintaan siswa terhadap ini. Iya. Kecintaan siswa terhadap firman Allah. Kalam firman bahasa Haji. Apa saja boleh, yang mana cocoknya? Kalamullah ya. Ya boleh. Kalamullah serta membentengi siswa dari kerusakan akhlak, moral. Ini aja dulu ya. Kita tambah lagi bagi bermain. Dampak positif yang ditargetkan ya, apa yang dirasakan? Dampak yang ingin dicapai. Dampak positif
siswa dapat adalah terbentuknya karakter ya yang religius ya. Ya. Dan berakhlak mulia. Karimah. Boleh? Boleh. Nanti kalau meningkatkan interaksi sosial sesama murid, masuk. Boleh juga. Kita buat poin aja. Poin aja itulah. Ya kan? Kita buat poin aja. Yang kedua apa? Meningkatkan interaksi sosial sesama murid. Oke. Apa lagi? Aja antara siswa dan guru ya. Boleh ya? Boleh. Cukup nih. Ya. Waktu pelaksanaan hari Kamis. Kamis bukan Jumat. Jumat baca Yasin. Oh ya. Ini dekat kali enggak nih dapat tadarus sama ini? Hari apa juga? Hari Rabu. Buat hari Rabu kalau dekat. Rabu ya? Ya boleh. Jenjang kelas? Semua tuh. Setiap hari Rabu. Jenjang kelas? Semua kelas ya? Semua kelas. Karakter lingkungan yang ingin dibangun. Tapi di LMS karakteristik mana nih? yang ingin dibangun. Bentar. Ini ada kelas yang menjadi target nih, kayak mana? Itulah kayak mana jadinya? Atau kelas 1 ya target kita? Karena kan kelas 1 di awal-awal ini, awal-awal. Hah? Kalau di SD kelas berapa, Pak Jan? Kelas SMP aja, SMP aja. Kelas 7, kelas 7 aja. Kita jadi program kita ini kelas di SD kelas berapa kita ambil 4, gitu, kelas tinggi. Kalau ada SD 4, 5, 6, kelas 7 aja 1. Kalau tadarus tuh kelas 6 aja Kak kalau SD. Iya. Oke. Lanjut. Karakteristik yang ingin dibangun. Berarti kan poinnya ini tadi coba lihat saya. Bukan itu. Karakter. Lingkungan yang ingin dibangun melalui program ini. Ada 7 tadi kan. Ini coba coba dengar yang nomor 2 ya. Ya. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Boleh itu. Boleh ya? Masuk. Ya. Satu lagi. Ya, kayak lebih ke situ ya. Berarti lingkungan yang nomor 2 nih. Keterampilan berinteraksi sosial secara positif. Ya.
berinteraksi sosial. Arif dan bijaksana. Bijaksana. Bijak sini. Cukup nih ya. Sampai sini aja ya. Boleh. Boleh. Keterkaitan program dengan P5. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Satu-satu ngomong. Beriman. Beriman. Bersatu itu terus tuh. Bertakwa. Nggak usah pakai tauhid. Lanjut. Beriman. Ini lembut oleh suaranya. Bertakwa dan berakhlak mulia. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, tulis lagi. Ini. Ya. Lain apa? Bernalar kritis ada. Berarti kalau mandiri. Kalau judulnya keterkaitan kan kita buat ini lagi. Kolaborasi. Mandiri dulu. Mandiri. Profil pelajar Pancasila ada masuk? Masuk. Bergotong royong, adanya interaksi dengan sesama murid. Mandiri, udah itu apa lagi ya? Bernalar kritis. Berkebinekaan global. Ya Gotong jelas. royong. Kreatif. Bernalar kritis. Lalu itu apa maksudnya? Satu aja kan masuk. Berteman. Bergotong royong itu masuk tuh. Enggak, masukkan berapa biji, berapa butir dia? 5 apa 6? Nah. Kita masukkan semua aja. Nanti mana masuknya? Jelas. Kok dimasukkan semua, Pak John? Kan harus ada keterkaitan dengan programnya. Gotong royong Kak Emi tadi bilang masuknya di kerjasama Kak ya? Mana masuknya? Interaksi dengan sesama murid. Interaksi gotong royong. Udah cukup. Udah satu aja kalau Mbak. Nanti kita tambahkan lagi ya. Oke. Tuh VOC tuh. Belum. Nah ini gimana maksudnya nih? Saya kurang paham tuh. LMS ya. Ada keinginan dari mereka meningkatkan kemampuan interaksinya. Yang berdasarkan keinginan murid tuh kayaknya kan di situ masuknya kan VOC itu. P dulu. Suara. Hah? Suara muridnya kan, pilihannya kan? Ya, suara, pilihan, dan kepemilikan. Ownership, ya. Kegiatan tadarus berasal dari aspirasi murid karena adanya keinginan dari mereka untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Boleh tuh. Boleh. Berarti itu yang force ya? Ya. Ya, suaranya. P-nya. Berarti gimana?
kegiatan literasi, kegiatan apa tadi Kak? Tadarus ya? Tadarus. Kegiatan tadarus. Pos, kegiatan tadarus. Dipisah gini kan? Iya. Nggak ada pilihan. Tadarus, terus? Berasal dari aspirasi murid. Terus? Aspirasi murid karena adanya keinginan Terus? Dari murid. Dari mereka untuk meningkatkan kemampuan bertadarus. Kemampuan membaca Al-Quran. Nah, kayak itu boleh. Ya. Kenapa? Sekarang ini di-save dulu, ini mati lampu habis nih. Ya, ada telur buat seperti. Ya, stop, gak tamat nih. Dah. Simpan dulu ya. Ya. Simpan dulu ya. Program. Modul 3.3 Hori. Nah. Oh, itu apa tadi? Owner ya? Kepemilikan. Ya. Ownership ya tulisannya ya. Ownership. Apa tadi ownership? Lingkungan sekolah yang nyaman. Sabar Kak. 5 menit lagi. Yang nyaman. Untuk kegiatan membaca. Untuk kegiatan tadarus. Lingkungan sekolah yang nyaman untuk kegiatan tadarus. Dengan apa nih Bu Suri? Dengan menyediakan Al-Quran. Katanya lingkungan. Al-Quran itu fasilitas apa barang. Untuk kegiatan tadarus di pagi hari. Kepemilikannya masuk di mana? Kalau ada sedia Al-Quran masuk pemilikan. Kayak mana? Nggak paham tuh di bagian ini. Iya, saya nggak. Ya. Pak John. Ini yang nggak berkontribusi ini nggak ditulis namanya nanti di kelompok. Iya, betul. Kayak anak SD. Jangan itulah Pak Jal. Mereka lagi Pak Jal nih. Tentang GR. Kasih permen satu nanti, Sogo. Apa tuh Pak John? C-nya. Apa? Lingkungan sekolah yang nyaman ownership. Kepemilikannya apa Pak John? Yang kuning tuh Pak John. Itulah, ini nggak nampak nih masalahnya. Kayak samanta Pak John. Apa yang nggak nampak? Lingkungan apa itu ya? Sekolah. Lingkungan sekolah yang nyaman untuk kegiatan tadarus di pagi hari. Jadi begini, di situ harus ada kata keterlibatan siswanya supaya siswa tersebut merasa memiliki.
Di mana kita letakkan kata siswanya? Ini di apa? Sekolah yang nyaman untuk melibatkan siswa dalam kegiatan tadarus di pagi hari. Dah, dapat? Belum? Yang cos. Yang cos Kak Emi. Ya. Yang cos. Choice Kak Emi. Yang cos sesuai dengan pilihan murid. Jangan ditulis dulu, saya baca ya. Sesuai dengan pilihan murid, mereka memilih tempat-tempat kegiatan tadarus di tempat yang mereka rasa nyaman, seperti Pilihan. halaman sekolah, atau dan di musala. Apa nih? Lagi. Sesuai dengan pilihan murid, mereka memilih tempat kegiatan tadarus di tempat Suaranya putus-putus, ulangi lagi. Sesuai dengan pilihan murid. Kak Emi. Ya. Sesuai dengan pilihan murid. Kenapa nggak diganti bahasanya apa? Siswa memiliki kebebasan untuk memilih tempat. Boleh Pak John. Boleh. Kami nggak tahu, kami sambung punya Kak Emi. Enggak. Di awal kalimatnya kan siswa memilih kebebasan. Lanjut di yang disebutkan Bu Emi tadi. Sesuai dengan pilihan murid. Nah. Lanjut Pak John. Siswa diberi kebebasan. Kalian ngomong Pak John. Sesuai dengan pilihan murid. Jangan jaga Adriana. Kami nggak nampak Pak Jang ini. Gimana? Pak jaringan. Ada matahari. Siswa diberi kebebasan sesuai dengan pilihannya. Nah. Apa lagi? Hah? Lagi Pak John? Itu yang Ibu Emi baca tadi itu tempat apa tadi? Sesuai dengan pilihan. Sesuai dengan pilihannya. Mereka memilih tempat. Ya nyambung bahasanya kan. Mereka memilih tempat. Siswa diberi kebebasan sesuai dengan pilihannya. Mereka memilih tempat. Terus. Kegiatan tadarus Al-Quran. Kegiatan tadarus Al-Quran. Di tempat yang mereka rasa nyaman. Merasa. Mereka rasa nyaman. Atulah edit lah. Terus. Atu buka lah, buka ingat hidup. Nyaman seperti
musalah dan halaman sekolah. Udah? Udah. Oke. Udah. Udah, yang lain apa nih? Udah kan? Namanya udah, nama programnya udah kasih. Tadarus Al-Qur'an. Ownership-nya apa tadi? Hmm? Ownership nih tadi. Oh, betul, belum siap tuh. Iya, itu bagian Pak John tadi. Pak John, sambung. Lingkungan sekolah. Kalau menurut lo enggak? Yang pertama itu sebelum kalimat apa itu lingkungan, kita harus mengisi siswa merasa memiliki program ini ataupun kegiatan ini sebelum lingkungan itu. Iya, boleh Pak John. Apa Pak John? Siswa merasa memiliki. Merasa memiliki program ini melalui keterlibatan aktif. Yang ketiga, siswa merasa memiliki program ini ataupun kegiatan ini siswa merasa memiliki kegiatan ini melalui kegiatan tadarus tadi terus namanya. Maksudnya itu. Ya. Ya, melalui keterlibatan aktif. Melalui keterlibatan aktif dalam setiap kegiatan. Nanti baru disambung dan lingkungan ya kan. Pakai ini lagi. Kita pakai aja. Peran aktif. Kalau kita sambung aktif dan langsung bisa kira-kira, dan lingkungan sekolah yang nyaman untuk kegiatan tadarus di pagi hari. Oke, itu udah beres tuh. Dalam ganti dan. Jangan dalam lingkungan. Dan nggak usah lagi lingkungan boleh? Boleh aja. Mr. John. Yang mau kita sampaikan berarti kan program ini kan adalah program siswa, maksudnya kan siswa memiliki rasa tanggung jawab kan? Ya.
Itu hapus saja nih enggak? Oke, dihapus saja. Ya. Nah, apa lagi? Tinggal judulnya berarti kan? Ya. Bentar ya. Ini kita ubah lagi nanti. Apa judulnya? Harus ada kata-kata ya. Pak Jal. Nah. Tapi ini ada saya nengok contoh orang kan. Setelah deskripsi singkat itu ada lagi bahasanya gambaran umum. Oke. Gambaran umum. Apa nih yang kita isi nanti? Gambaran umum misalnya kegiatan tadarus dilaksanakan pada hari apa misalnya gitu. Bukan di ini di isinya. Ini sudah merangkup di merangkup Ina Mendung. Kau punya orang dipisah-pisah. Nggak harus sama kan? Nggak harus sama. Ini biar orang ikut kita enggak? Iya, oke. Pak Jal memang beres. Ya karena kan buang-buang energi itu sama aja. Iya, betul. Nanti kan dimasukkan ke slide ya Pak John ya? Saya masukkan? Ya terserah Pak Bu Emi ya Pak Bu Sri. Pak John terus kami besok simulasi. Boleh, tapi bahasanya itu aja yang saya masukkan, nggak saya tambah lagi nanti. Buat bahasanya yang pas dulu saya masukkan nanti. Dan lagi besok Pak John terus yang presentasi. Oke, nggak masalah. Ya betul. Bentar, ini apa nih program ini? Tadarus Al-Quran. Itu urusan Pak Jal tuh. Kami mana tahu kalau penyejuk. Dibaca bikin kok udah baca. Ya, buat tertarik. Tadarus Al-Quran. Boleh? Boleh. Tadarus Al-Quran penguat iman. Boleh. Udah sesuai tuh. Sesuai ya? Karena kalau iman sudah kuat, silaturahmi itu terjalin, ya kan? Akhlak itu baik, ya. Habis itu kita pun karakternya beriman bertakwa, kan? Ya. Jangan seperti Pak John, gak ada iman. Kemudian gambarnya itu di mana kita ambil? Gambar apa? Gambar sampingnya. Bukan gambar siswa sedang baca Quran, misalnya siswa duduk di halaman sekolah ataupun di musalah. Kita tempel di sampingnya. Sebentar. Kami yang ada baca buku, baca Al-Quran di halaman nggak ada. Kan nggak mesti di halaman kan? Di musalah tadi kan? Iya. Ini setiap poin-poin setiap poin ini kan perlu gambar semua biar kinclong bacut. Iyalah, betul. Pak John, ini kalau sampai ke gambarnya harus kami yang tentukan cari lagi, ini apa nggak usah Pak John yang buat. Ini masalahnya gini, karena ini kan sasarannya tadi kelas 7. Banyak gaya Pak John. Ya apa-apa, diubah sasarannya nanti. Enggak, tetap di kelas 7. Ya. Karena kelas 7 kan dia baru masuk sekolah, jadi harus di ospek dulu dengan hal-hal yang kayak gitu.
Berarti kita masuk ke co-curricular ah. Oh iya, tabel itu belum tadi ya. Itu ya. Di deskripsinya terus enggak? Betul. Deskripsi ya. Tadi harus. Alah, web. Simpan dulu, nanti takut hilang. Bentar ya, saya gambar dulu. Ya. Jadi presentasinya ini kapan nih? Besok. Besok ada undangan di SMA itu lagi, siang mungkin bisa dibuat ya. Oke, langsung ada gambar ya. Besok jam berapa? Sore kayaknya. Mana nih border nih? Raptek. Format. Namanya mana ya? Namanya mana ya? Nyo, namanya tempel hai. Iya. Tidak ada alasan lagi, John. Logonya Pak John nanti ya. Oke. Guna deh Pak Jal namun Pak Donrau, mudah. Hah? Mana nak main sampai ya? Dari internet. Enggak, kalau bisa gambar internet, kalau bisa gambar internet nggak apa-apa, besok kita cari. Internet. Ya udah besok kita cari. Kita masuk program Pak John. Iya, ya nggak apa-apa, besok kita cari. Ini ada nih foto anak pesantren anak saya ya. Coba lihat ya di grup saya kira. Berarti di deskripsi tadi Kak Bu Surya. Ya. Program tadarus. Program membaca ya. Al-Qur'an penguat iman termasuk Al-Qur'an ini. Coba lihat di grup, udah saya kirim fotonya. Dalam program co-curricular sekolah. Ya. Ini sudah anak SD, sudah bercampur nanti ini. Enggak apa-apa. Ini boleh MCN itu. Bajunya Kak. Baju di bawah kok kena merah. Oh iya, baju biasa nih. Enggak apa-apa, itu kan kain sarung merah. Oh iya. Udah tuh satu udah jadi itu. Cari di internet lagi nanti. Ya Allah. WA Bu Eri ya. Nah.
Ada lagi tuh fotonya. Cukup ya? Cukup. Nanti Pak Jal lengkapi lagi ya. Mohon terus sendiri. Halo, Bu Sri. Hah? Ini gimana kita bilang nih, bahwa program Tadarus Al-Quran ini diperuntukkan ya, untuk siswa program Tadarus Al-Quran ini termasuk dalam program sekolah yang diperuntukkan untuk murid kelas 7. Ya, jadi Co-curricular udah ya. Dah tuh kayaknya ya. Ya guys, penasaran ini Pak. Oke, ini di sini.
Dah tuh Pak Jam, dah pas. IDI. Guru ikut nggak? Bimbing satu orang, kayak mana? Dibimbing ya. Teknis pelaksanaannya diikuti oleh siswa yang dan oleh guru piket. Piket boleh juga. Kita masing-masing hari ada piketnya kan. Guru piket terus. Nah, coba dibaca. Atau guru yang punya kemampuan di ini. Dan guru PAI ya. Kajian lah. Nyai minta jai kat selek gitu. Mana ada duit tu. Mana ada banyak macam ni. Enggak harus ke ini kan, ke apa namanya? Slide ya? Canva. Di PowerPoint biasa boleh juga enggak? Ya. Ya, tapi ini apa tabel gini aja boleh juga kan? Nggak tahu. Kalau karena orang buatnya di slide. Ada dan lainnya tadi. Ada buat slide-nya Pak John ya? Oke, besok saya buat. Oke, kalau gitu Pak John saya kirim ya. Boleh. Bentar. Mana ada taruh? Adek. Pak John. Itu jangan ditaruh. Saya datang ya. Itu jangan ditaruh dulu belum. GR ya. Grogi itu ya. Adik rasa. SPDGR. Buat lagi PPG lagi tambah. GP tambah GP di ujungnya. KMI ada SPD enggak? Ada. SPD gini. KMI. SD itu apa KMI? Spesialis. Ya SD dasar. Spesialis. Bu Suri belum ikut ujian, belum lulus, nggak bisa tetap taruh GR. Mentang-mentang udah GR semua. Wah. Gila bijak. Di atas dosen tuh ya, Pak John ya. Betul ya. Jadikan snack nanti.
Di grup apa di Japri Pak Jan? Terserah, di mana aja boleh. Japri ya. Saya kira satu ya. Di grup kita kan ada grup kita aja, biar bisa diambil semua. Aja. Ada grup kita yang itu yang buat kita kemarin dulu. Grup apa namanya? Aduh, apa grup ini? Grup Tenom. Oh. Ada Pak Jan di situ? Ada Kak Erna tapi. Ya. Oh nggak apa-apa. Apa kita ada. Kita kick Erna nanti. Ya. Pak Luai. Mana tadi ya? Filenya? Jadi kita tunggu Bu Intan ya. 10 dah. PI 5 kita nanti pra observasi ya? Ya, enggak pasca. Ya pasca. Tadi Bu Eri udah kasih informasi suruh siapkan itu. Ya. Jangan untuk panen nih aku doang nih. Di sekolah Pak John banyak nih bahan yang bisa dibawa yang untuk panen kan? Kalau di sekolah di hulu nggak ada, pasti ada di perkotaan yang lebih banyak. Enggak nanti. Kalau ada penampilan kita suruh Pak Jal aja dari PP kita. Pak Jal bisa nyanyi. Iya. Curi wajah puisi. Itu enggak. Kami nggak bisa apa-apa. Kemarin lihat Asep yang ada di situ. Di snap Ibu Hema orang tuh lagi latihan tarian. Biasanya iya, kita apa persiapannya nih? Belum tahu. Biasanya di SMP banyak itu karya-karya, bawa aja semuanya. Ya. Bu Sri, di SMP 1 kan banyak tuh apa karya di lab seni itu kan? Ada, nanti kita gabung sama Pak Yos, kita ambil semua. Jangan duluan ambil Pak Yos. Enggak. Bagi dua. Tenang, punya Bu Susi banyak tuh. Nggak mungkin lah Bu Susi nggak kasih Bu suaminya. Lokal karya kapan? Tanggal 21 ya. Oh, bukan Sabtu nih kan? Bukan. Oh, aman berarti. Karena ini Susi ujian. Lokal 5 tanggal 21. Sabtu depan. Oh, aman untuk. Dalam seminggu lokal 6. Dua hari panen karya. Jam berapa selesai malam ini? Ini sebelum orang lain bergabung, gimana kita masalah hadiah deh. Apa Kak Emi? Nanti bahas juga ya. Ya.
Untuk PP ya. Ya. Uang pasir ya. Apa kita beli? Beli kain aja. Pak John udah jadi baju? Sudah dititip sama Seri kemarin. Bulan 1 siap. Bulan 1. Bulan sama Erik. Enggak. Kalau sama Pak Erik harus dipantau. Kalau enggak dia enggak ini. Ya kalau nggak siap nggak pakai, apa masalahnya? Iya Pak John. Pakai baju biru tuh. Kan pakai nilam enggak? Nanti saya bawa daun nilam asli, saya tempel-tempel di baju kan bagus juga. Allah mencuat. Pak John kerja terus sikit-sikit. Besok kadang mati lampu lah. Besok dikerjakan. Malam mana bisa dikerjakan di sini? Bu Suri. Ipok ini digajahan dengan malam. Ya minta udah lupa minta. Apa-apa nanti kan kembali ke room kita. Berapa kali lagi bilang? Empat. Dah kembali tu. Tutup mikrofon.
Oke, yang di main room kita udah selesai ya kawan-kawan. Kita udah selesai. Allah. Baik kawan-kawan, kita tunggu ya. Mohon semoga jaringannya bersahabat. Saya udah ganti ini nih, ganti hotspot. Oke, izin saya matikan record di kelompok ya, biar jangan berat. Nah, baik. Kawan-kawan, kita tadi sudah mencoba menginisiasi sebuah program tentang bagaimana kita ini sebagai seorang pemimpin pembelajaran mendengarkan ya, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid atau student agency yang telah kita pelajari pada modul 3.3, di mana selama ini kita mengabaikan mereka seolah-olah mereka itu adalah anak-anak yang tidak berdaya, ya, mohon maaf ya, malam ini saya agak kurang kondusif suasana ya, karena memang juga saya udah kelelahan juga teman-teman ya, dari pagi nih saya nggak berkutik di sini. Nah, jadi bagaimana kita menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Nah, jadi selama ini kita merasa anak-anak itu nggak berdaya. Ternyata pada saat kita memberikan kesempatan kepada mereka, mereka itu punya ide dan gagasan yang bahkan melebihi kita ya. Nah, jadi bagaimana kita melibatkan mereka di dalam intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler dengan mendengarkan suara mereka. Saya akan sedikit berefleksi tentang sebuah kasus yang saya hadapi waktu itu di sekolah saya yang lama. Bagaimana teman-teman program guru penggerak ini mengajak kita ya untuk memberi kompetensi luar biasa kepada kita. Jadi ceritanya tentang bagaimana saya mendengarkan suara murid. Nah, diawali dari peristiwa seorang anak dibully, ya, dikatain Iron Man oleh teman-temannya karena dia mengalami luka bakar yang parah sekali di muka. Nama Ananda itu kita sampaikan aja si A, ya. Nah, pada saat dia dibully, teman-teman, seorang anak berlari ke saya di ruang guru, ya, dan saya hadir ke atas. Saya melihat Akbar sudah marah besar, dia tantrum berat.
Ya, siapapun yang dekat dipukul sama dia. Tiba-tiba dia melihat saya dan dia langsung memeluk. Dia kelas 7. Dia mengatakan kepada saya apa? Bu Intan, saya memang jelek, Bu. Biarkan semua orang menuduh saya, membuli saya Iron Man, saya tidak masalah, Bu. Memang muka saya memang tidak enak dilihat. Tapi Ibu tahu mengapa saya semarah ini. Mereka nggak tahu, Bu, apa yang terjadi pada saya. Pada saat peristiwa yang menyebabkan muka saya hancur seperti ini, saya kehilangan ibu saya, Bu. Saya kehilangan adik saya, terbakar bersama rumah saya. Jadi anak-anak yang membuli ini terdiam, teman-teman. Sebenarnya ini bukan cerita utamanya, ya. Nah, pada saat Akbar sudah seperti itu, para guru juga sudah menenangkan, ya. Dan 8 anak yang membuli ini kita coba restitusi secara kelompok. Itu saya yang melakukannya. Kita restitusi. Nah, kemudian 1 bulan berselang, ke-8 pelaku ini, entah 5 diantaranya menyampaikan kepada saya, Bu Intan, kami ingin ngabarin ke Ibu. Ya. Ibu tahu nggak, Bu, Akbar telah diusir dari rumah tempat dia menumpang bersama keluarganya, ayahnya. Ya, hanya berdua mereka tinggi. Terus gimana nak sekarang? Ibu tahu jembatan yang di daerah Stadion Longraya, Bu. Di sanalah Akbar bersama ayah. Terpana saya, Bu. Belum selesai saya terkejut, 5 di antara anak pembuli ini mereka mengatakan apa? Bu, Ibu kan pandai nyanyi, Ibu kan pandai main musik. Bisa nggak, Bu, kita buat konser, Ibu tampil, siapa tahu, Bu, banyak yang nonton. Dalam hati saya tertawa, teman-teman. Sambil mengucap syukur bagaimana ternyata si pembuli berubah berkat restitusi yang kita lakukan, ya. Dia bisa kembali ke kelompoknya dengan baik dan mereka punya ide seperti itu. Dalam hati saya, oh waktunya nih modul 3.3, bagaimana mendengarkan suara mereka. Saya bilang, siapa lah anak yang mau dengar suara Bu Intan? Tapi boleh Ibu bantu. Kalian coba, kalian mau seperti apa nih kegiatannya? Benar-benar bergerak, mereka menyewa indoor jazz drum, melibatkan orang tua mereka, ya. Sehingga terjadilah, singkat cerita teman-teman, penggalangan dana untuk Akbar. Dan kita mendapatkan jumlah yang signifikan. Karena setiap orang yang lewat di Nesu itu diminta mampir mereka untuk melihat walaupun hanya sekedar anak sanggar sekolah menari, ya, ibu-ibu jualan apalah yang bisa, ya teman-teman. Kita mendapatkan dan berkat iklan gratis, ya, ada apa ini, ada peristiwa apa ini, dan ada orang yang menyumbangkan tanah wakaf baru untuk ditempati Akbar beserta ayahnya. Dan pada saat itu Gampung itu juga membangun rumah. Ternyata kawan-kawan, mereka bukan makhluk nggak berdaya. Saat kita memberikan kesempatan, mereka punya ide dan gagasan yang barangkali guru-guru sendiri nggak punya. Nah ini yang ingin kita tumbuh kembangkan. Selama ini kita menjadi guru yang otoriter, yang nggak pernah mendengarkan mereka. Ya, jadi sudah waktunya kita sebagai guru penggerak, teman-teman, itu adalah salah satu contoh. Bagaimana kita mendengar suara murid, mengikutkan mereka kepada suatu kegiatan sehingga mereka merasa memiliki dengan istilah ownership ataupun kepemilikan. Kita suka dengan falsafah, ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana dia mau mencintai proses pembelajarannya karena dia tidak pernah dilibatkan untuk bersuara. Nah, saya harap ini mengakhiri merupakan statement akhir saya di kegiatan ini. Dan ingat teman-teman, usahakan waktu presentasi besok kegiatan ini memang mendengarkan suara mereka. Jadi langkah kegiatan dan gagasan itu merupakan cara teman-teman untuk mendengarkan mereka, menetapkan mereka menjadi pemilik pembelajaran ataupun kegiatannya, dan juga mendengarkan pilihan mereka. Saya rasa demikian. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, maka kita akan mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Saya tadi membaca ada yang udah haus bayinya malahan, kasihan banget, ya. Oke. Dan kita runding nanti mau di kegiatan apa. Nah, saya Bu Irma, saya masih di sekolah ini, Ibu, membantu adik-adik. Tanpa lipstik lagi ya. Gak apa-apa, Kemendikbud denger nih Bu Intan jam segini masih di sekolah ya. Gak apa-apa. Oke teman-teman, saya rasa demikian. Selamat istirahat, sampai jumpa besok hari. Teman-teman tinggal bilang aja mau jam berapa, saya ready. Oke ya.
Baik, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, selamat beristirahat, selamat bekerja, dan sampai jumpa besok di kegiatan Ruang Kolaborasi sesi 2, sesi presentasi. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.